Pangeran Diponegoro. Meski jiwa dan ragamu telah tiada, semangat juangmu masih tersisa. Meski cita-citamu tak terwujud, wasiatmu tetap berlanjut. Lidah cucumu tak pernah kering, ngajak dialog yang penting-penting. Konsep pemisahan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah produk barat yang berbau sekuler. Bagaimana caranya mengubah konsep ini agar menjadi religius? Berikut ini adalah wawancara imajiner Behi Pakubumi dengan sang pangeran. Assalamualaikum Eyang, apakah demokrasi di negara kita ini ada yang salah? Jawabnya adalah ada. Kata demokrasi berasal dari demos dan kratos, yang berarti rakyat berkuasa atau kekuasaan di tangan rakyat. Kalimat kekuasaan di tangan rakyat ini menurut Eyang salah besar. Kenapa? Kekuasaan itu menurut ajaran agama ada di tangan Tuhan. Kekuasaan di tangan rakyat itu sifatnya nisbi, sangat terbatas. Kekuasaan itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Eyang menggugat ini? Iya, Eyang menggugat istilah demokrasi ini. Kalaupun kita sudah memasukkan dan memakai kata demokrasi dalam bahasa Indonesia, itu boleh saja, tetapi harus difahami bahwa kekuasaan mutlak tetap berada di tangan Tuhan. Kekuasaan di tangan rakyat sifatnya nisbi. Jadi kata demokrasi itu mestinya ada di antara dua tanda kutip. Apakah ini penting? Ini sangat-sangat penting, karena jika kita tidak paham tentang masalah ini, kita akan terjerembab ke perkara sekuler. Artinya, jika penerapan demokrasi mengesampingkan kehadiran Tuhan, jurusannya adalah sekuler seperti yang kita alami sekarang ini. Bagaimana meluruskannya? Eyang mau bicara dari awal dulu. Di negara yang menganut demokrasi, tidaklah mungkin memberikan kekuasaan kepada rakyat secara langsung. Ada istilah demokrasi perwakilan. Makanya di negara kita ada pileg, pemilihan legislatif yang menghasilkan anggota DPR, DPD, dan MPR. Kemudian ada pilpres untuk memilih presiden dan wakilnya. Lalu ada pengangkatan hakim dan jaksa. Inilah pilar-pilar demokrasi itu. Bukankah ini mirip-mirip dengan konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, lalu dikembangkan oleh Montesquieu? Betul, tetapi Eyang menolak konsep trias politika ini. Konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini Eyang tolak. Kenapa lagi? Konsep tiga kekuasaan ini jelas-jelas produk barat. Eyang yakin ini sekuler karena mengesampingkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas-jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dicolokkan kepada mata kita bahwa negara Republik Indonesia ini religius, berarti tidak sekuler. Apakah ada jalan keluarnya? Jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Apa itu? Kita harus menolak konsep trias politika dan menetapkan konsep catur politika. Agar menjadi religius harus ditambah satu jalur kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan atau kewenangan ulama. Bagaimana caranya? MUI yang sudah ada harus benar-benar mewakili segenap ulama yang ada di negeri kita ini. Tugas dan fungsinya harus ditetapkan secara jelas. Fatwanya juga harus mengikat.
baik terhadap umat maupun para penyelenggara negara. Lalu, bagaimana dengan ulama atau pemuka agama selain Islam? Tidak masalah, itu bisa diatur. Apa manfaatnya mendudukkan ulama pada catur politika ini? Yang terpenting adalah negara kita akan kembali menjadi negara religius yang sebenarnya. Semua lembaga atau institusi penyelenggara negara menjadi lembaga yang beragama, dan manusia yang bertugas di dalamnya menjadi insan yang bertuhan. Dengan demikian, insya Allah manusia Indonesia akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, kalau begitu, apa pesan Eyang? Ini harus ingat, ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan nabi adalah utusan Allah. Jadi, kedudukan ulama sangat penting dalam urusan dunia dan akhirat. Ulama adalah pembimbing umat. Peran ulama pun tercatat dalam sejarah. Mereka tertulis dengan tinta emas sebagai pelopor dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini. 100 untuk ini. Yang bangga punya cucu seperti kamu. Wassalam.